Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 2 kali ini kita akan belajar memahami sholat jamak dan sholat qashar. Ketika kita dalam perjalanan jauh, biasanya kita akan tertinggal waktu sholat, atau sebelum kita sampai tujuan, waktu sholatnya sudah habis. Bagaimana jika kita mengalami hal tersebut? Nah, apabila kita mengalami hal tersebut, kita bisa melaksanakan sholat jamak atau sholat qashar untuk mengejar waktu sholat atau melakukan tetap melakukan sholat walaupun sudah tertinggal. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas apa itu sholat jamak, apa itu qashar, bagaimana cara melaksanakannya, apa saja syarat-syaratnya, dan lain-lain. Dan yang pertama, di sini Bunda akan membahas tentang sholat jamak. Sholat jamak menurut bahasa artinya adalah sholat yang dikumpulkan. Sedangkan sholat jamak menurut istilah artinya adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dilakukan secara beruntun dalam satu waktu sholat. Biasanya sholat yang boleh dijamak adalah zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak, alias bagaimanapun keadaannya, sholat subuh tetap pada waktunya, harus dilakukan pada waktunya. Dan hukum sholat jamak ini sendiri adalah mubah atau boleh. Boleh di sini dengan artian dengan alasan tertentu. Jadi boleh dilakukan dengan mempunyai alasan-alasan tertentu. Sholat jamak ada dua macam. Yang pertama, sholat jamak takdim, yaitu sholat yang dikerjakan atau mengumpulkan dua sholat di awal waktu. Seperti jika mengumpulkan sholat zuhur dan asar, maka sholat jamak dilakukan di waktu zuhur. Jika melakukan jamak takdim pada waktu maghrib dan isya, maka sholat jamak dilakukan pada waktu maghrib. Dan yang kedua adalah sholat jamak takhir, yang artinya mengumpulkan dua waktu sholat menjadi satu waktu, yaitu di akhir, dikerjakan di akhir. Misalnya melaksanakan sholat jamak takhir untuk zuhur dan asar, maka sholat jamaknya dilakukan di waktu asar. Jika melakukan sholat jamak takhir pada maghrib dan isya, maka kita niatnya sudah di awal, di waktu maghrib kita berniat melakukan sholat jamak di waktu isya. Ketika datang waktu isya, maka kita melaksanakan sholat maghrib dan isya pada waktu isya tersebut, yang artinya di akhir waktu. Selanjutnya, mengerjakan sholat jamak tidak boleh asal-asalan, seperti ingin melaksanakan sholat jamak tanpa ada sebabnya karena malas, itu tidak boleh. Sholat jamak juga mempunyai syarat-syarat sehingga ia boleh dilakukan, sehingga dia mubah, sehingga hukumnya menjadi mubah untuk dilakukan. Yaitu syarat-syaratnya antara lain adalah sedang dalam perjalanan atau musafir. Minimal perjalanan yang ditempuh adalah 80 km atau lebih. Syarat selanjutnya melakukan sholat jamak adalah seperti dalam keadaan tertentu. Misalnya seperti dalam keadaan hujan yang sangat lebat. Atau yang ketiga, ketika dalam keadaan sakit. Selanjutnya, pelaksanaan sholat jamak. Tadi kita telah mempelajari pengertian dan syarat-syarat sholat jamak. Sekarang kita belajar cara melaksanakan sholat jamak agar nanti pada saat kita sedang dalam perjalanan dapat mengerjakan sholat jamak. Berikut ini kita akan mempelajari cara melaksanakan sholat jamak takdim
dan takhir. Perhatikan dengan baik. Cara sholat jamak takdim. Adapun caranya adalah sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu sholat duhur. Pertama, kita mengerjakan sholat duhur 4 rakaat dengan niat sebagai berikut. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin jam'a taqdimi ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya sholat fardu zuhur 4 rakaat jamak takdim dengan asar karena Allah Ta'ala. Nah, setelah melaksanakan sholat duhur, diteruskan dengan mengerjakan sholat asar 4 rakaat dengan niat sebagai berikut. Usolli fardul asri arba'a raka'atin jam'a taqdimil ma'ad duhri adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya sholat fardu asar 4 rakaat jamak takdim dengan zuhur karena Allah Ta'ala. Nah, pada sholat duhur dan asar ini kita tidak boleh dipotong dengan zikir ya, alias dikerjakan secara langsung setelah sholat duhur langsung kita kerjakan sholat asar, karena kita anggap itu sebagai satu waktu sholat atau di jamak takdim. Begitu pula jika kita ingin melaksanakan sholat maghrib dan isya. Nah, caranya sama seperti menjamak takdim sholat duhur dan asar, yaitu dikerjakan di awal. Jika maghrib dan isya, maka dikerjakan pada saat sholat maghrib. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir sama halnya dengan sholat jamak takdim. Akan tetapi, jika jamak takdim dilakukan di awal, maka sholat jamak takhir ini dilakukan di akhir. Seperti jika kita menjamak takhir sholat zuhur dan asar, maka sholatnya dilakukan pada waktu asar. Itu dinamakan jamak takhir, jadi dilakukan di akhir. Dengan niat sebagai berikut. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin jam'a takhirin ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya sholat fardu zuhur 4 rakaat jamak takhir bersama asar karena Allah Ta'ala. Nah, selesai sholat duhur, kita langsung mengerjakan sholat asar yang niatnya sebagai berikut. Usolli fardul asri arba'a raka'atin jam'a takhirin ma'ad dhuhri adaan lillahi ta'ala. Begitu pula dengan jamak takhir maghrib dan isya, dikerjakan pada waktu isya, yaitu di akhir. Itulah perbedaan antara jamak takdim dan jamak takhir. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian dari sholat qashar. Sholat qashar dalam bahasa memiliki arti yaitu meringkas atau memendekkan. Sedangkan dalam istilah, sholat qashar memiliki arti yaitu memendekkan atau meringkas sholat fardu yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang bisa diqashar atau yang bisa dipendekkan hanyalah sholat yang memiliki 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Selebihnya tidak bisa diqashar. Dan sholat qashar ini tidak boleh dikerjakan secara sembarangan, harus dikerjakan dengan sesuai syarat-syaratnya, yaitu sedang dalam perjalanan atau musafir. Yang kedua, perjalanan ini dengan tujuan yang baik atau tidak untuk tujuan dosa. Yang ketiga, sedang dalam bahaya. Yang keempat, yang diqashar hanya sholat yang memiliki 4 rakaat.
Bagaimana cara melakukannya? Cara melakukan sholat qasar sama seperti melaksanakan sholat fardu, yaitu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hanya saja rokaatnya dipendekkan atau diringkas menjadi 2 rokaat. Di sini Bunda akan memberikan satu saja contoh niat sholat qasar. Salat qasar zuhur niatnya adalah usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran lillahi ta'ala, yang artinya saya salat fardu zuhur 2 rakaat dengan qasar karena Allah ta'ala. Selanjutnya salat jamak qasar. Salat jamak qasar adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan atau yang dikumpulkan dalam satu waktu sholat yang jumlah rokaatnya disingkat. Baik, sholat jamak qasar apabila dilakukan di awal disebut sholat jamak qasar takdim, dan apabila dilakukan di akhir disebut sholat jamak qasar takhir. Seperti itu. Nah, berikut tadi sedikit penjelasan pemahaman tentang sholat jamak dan sholat qasar dari Bunda. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada Bunda. Insya Allah Bunda akan siap menjawab pertanyaan dari kalian semua. Dan apabila ada kesalahan, Bunda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.